Halo semuanya, balik lagi di channel Lutfi Aziz. Oke, jadi di belakang gue ini udah ada Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4. Nah, kenapa gue bawa mobil ini? Jadi Auto Driver itu ada program namanya We Drive We Care setiap tahunnya. Gantinya mudik install karena kita nggak bisa mudik ya kan. Peraturan pemerintah kita nggak bisa mudik. Jadi kita berlibur di dalam kota. Jadi selama libur lebaran ini kita di dalam kota. Kita ganti program mudik install itu dengan program We Drive We Care yang tujuannya adalah berbagi. Jadi kita berbagi sembako ke masyarakat yang membutuhkan atau yang terdampak pandemi. Nah, di We Drive We Care itu ada 9 mobil yang dites dari berbagai macam merek, jenis, dan 9 kru auto driver itu menggunakan mobil-mobil itu. Nah, gua memilih Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4. Kenapa? Karena ya kan kalian juga tahu kalau gua hobi off-road, ya bukan yang maniak off-road banget ya, seneng aja gitu pakai mobil 4x4 jalan-jalan ke tempat-tempat yang off-road tanah-tanah kayak gini, tapi bukan yang ekstrim-ekstrim banget juga gitu. Jadi sekedar hobi aja gitu. Nah, yaudah akhirnya gue pilih Pajero Sport ini yang 4x4 supaya gue bisa libur lebaran di Pagedangan ini. Ya memang sering juga sih kesini, cuman kan ya maksudnya ada apa ya, refreshing juga lah pakai mobil baru, yaitu Pajero Sport 4x4 Dakar Ultimate ini yang ini facelift. Jadi kita lihat apa aja bedanya facelift dan sebelum facelift. Nah, ini kan yang facelift 2021. Bedanya sama yang non facelift tuh apa sih? Bedanya sebenarnya nggak terlalu banyak ya kalau di eksterior ya, tapi depannya beda. Cuman yang banyak tuh nanti fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, lampunya tuh kan tadinya Pajero lampunya di atas. Nah, ini sekarang ada yang model di bawah gini. Banyak yang bilang mirip expander. Iya, karena bahasa desain dynamic shield yang dipakai Mitsubishi duluan tuh yang expander. Jadi sekarang semua bahasa desainnya Mitsubishi itu seperti ini. Kalau dibilang mirip expander, iya, karena model lampunya di sini. Karena ini emang bahasa desainnya Mitsubishi terbaru. Nah, lampu ini tapi bukan lampu utama. Ini tuh lampu fog lamp dan ada cornering lamp. Jadi ketika kita belok gitu, ya bagian yang gelap itu akan disinari sama lampu yang dari sini. Jadi dia akan nyala. Kalau kita belok, kalau kita lurus lagi dia akan mati. Nah, lampu utama tetap di sini, HD projector. Udah sih, depannya kayak gini. Memang bahasa desainnya kayak gini. Cuman sayangnya emang nih, ini kan mobil tes ya. Jadi sebelum auto driver pinjam, dipakai sama beberapa media, udah sedikit penyok. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Emang kalau di foto dari depan atau dibikin video dari depan rada kurang kelihatan oke karena rada blesak karena dipakai sama media sebelumnya. Nggak tahu siapa, nggak tahu kenanya di mana dan gimana. Ya udahlah, oke. Nah, tadi juga pas baru banget masuk sini, masuk ke Pagedangan, belum juga syuting opening ini, gue nyobain dong off-road gitu kan, ada jalanan yang kayak ya, becek lah gitu. Gue masukin 4L, gue pakai yang matte atau snow ini modenya. Terus ya udah set, begitu masuk, cep. Oke, jadi belum udah nyangkut. Untung ada yang bisa bantuin. Belakang suruh ikat, tarik dulu belakangnya. Udah nyangkut. Oke, kita mau tarik mundur. Semoga bisa ya. Oke, gue harus sini deh. Blas, nggak narik. Nggak ada
Talinya kayaknya kuat. Toh, kamu ada batu nggak? Kasih batu nih di sininya nih. Di belakang ban ini, depan kanan. Ada batu gede nggak tuh? Bentar Om. Kayak mesti kasih batu dulu. Soalnya kayaknya bener-bener tuh. Iya. Ngelos banget. Kurang gede, kamu taruh dulu kameramu. Celupin di situ di belakang. Udah deh, kamera ntar aja deh. Awas kamu jangan terlalu deket-deket, dilempar aja. Jangan kena bodi ya. Ah. Balik lagi Om. Apa? Ntar balik. Enggak, makasih. Maksudnya balik lagi ke atas. Oh, iya. Kalau di off-road tepuk tangan kalau begini. Iya. Aduh. Dan di atas kan ada kubangan. Iya, nyuci dulu ya. Iya. Nih, Tapi nggak apa-apa, biar kotor emang. Enggak, maksudnya ini mah semen soalnya Om. Ntar pada putih ke pelek, sayang. Oh gitu ya? Iya, ini semen semua ini. Oke deh. Kalau lumpur itu sih tanah merah nggak apa-apa. Ini aja. itu nggak ada yang kenapa-napa tuh. Oke, jadi disuruh nyuci dulu tadi karena baru banget masuk. Terus tadi nyangkut, ternyata itu tuh bekas semen. Jadi ntar bakalan putih-putih ke velgnya sayang katanya. Jadi disuruh maju mundur bolak-balik buat bersihin velgnya. Udah kali ya, cukup ya? Nyangkut dong dalam, yang kanan dalam banget, kanan depan. Yaudah nyangkut banget ke dalam. Tapi ya udah, abis itu ada orang yang nolongin pakai Suzuki Carry. Coba tarik belakang nggak bisa, coba tarik depan, set aman. Tapi nggak ada yang rusak sih, aman. Kalau bumper ini memang dari awalnya udah begitu dipakai sama media sebelumnya. Sekarang kita lihat ke sampingnya. Oke, jadi gue cuman ngasih tahu apa aja bedanya. Kalau video review lengkapnya ini ada di Autodriver, kalian bisa cek Autodriver. Kayak ini sekarang beda modelnya, tapi size-nya tetap sama, model velgnya. Terus yang beda lagi di belakang, yuk kita ke belakang sini nih. Nah, lampunya kalau yang lama tuh kan sampai sini. Nah, ini dilangin nih. Jadi bumper aja udah gitu dah. Nah, lampunya segini doang. Terus apa ya? Udah sih, bedanya gitu doang kalau facelift-nya. Nanti kita lihat bagian dalamnya. Oke, jadi sekarang gue udah jalan. Kita mau off-road ringan aja. Gue kapok, gue kapok main yang dibecek-becek. Udahlah main yang kering-kering aja lah. Pakai mobil tes juga dan bannya juga ban jalan raya, ban highway terrain, bukan AT atau Matiren MT. Jadi kita ya udahlah, kita jalan-jalan aja di jalanan tanah gitu ya. Jadi nah yang beda dari yang facelift ini lebih banyak di dalamnya. Nah di dalamnya ini sekarang speedometernya sekarang full digital. Ini kita bisa ganti. Oke bentar, gue sambil berhenti ya. Ini gantinya nggak bisa sambil jalan soalnya. Dan sekaligus ada motor di belakang. Oke, kita tungguin dulu. Nah oke, nah ini ada 3 model. Bentar ya. Ada display type. Nah ini ada tipe 1. Tipe 1 tuh kayak gini.
Itu kilometer per jam, terus RPM-nya di sebelah situ. Nah ini yang tipe 2 itu dia lebih ke RPM-nya yang gede, speedometernya itu digital. Terus ini konsumsi bahan bakar apa namanya, lifetime-nya, kilometer per liter, real time kok lifetime sih. Terus habis itu ini yang beda sendiri, kayak model apa ini? Ya gue sama adik gue, ini gue sama Pito. Halo. Jadi biar dia yang bantuin shootin dari luar nanti. Cuman tadi kita nggak dapat shoot yang pas mobilnya berhasil keluar karena dia harus duduk di beban di belakang. Iya, jadi beban di mobil bak. Kalau nggak, soalnya nggak ada bebannya gitu. Jadi ya udah nggak ada footage-nya gitu. Nah ini modelnya seperti itu. Petunjuk bensin juga digital, terus petunjuk apa namanya, temperatur mesin juga digital. Ini pedal shift ada, ini pedal shift juga masih sama nih sama yang model Pajero gua. Pajero pertama kali keluar, ini bentuknya masih sama. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu deh. Oh ini apa namanya, fitur-fitur keselamatannya sekarang, dia ada blind spot monitoring. Blind spot monitoring tuh udah ada nggak ya sebelumnya? Pokoknya itu dah, intinya dia ada blind spot monitoring. Terus dia ada FCM, front collision mitigation. Jadi kalau misalnya kita hampir nabrak, dia akan intervensi ke remnya, mobil akan ngerem sendiri. Nah tapi itu rada kadang bikin gua agak deg-degan, agak kaget juga, karena menurut gue itu masih aman, tapi dia menganggap itu udah deket dan diintervensi ke remnya. Jadi tiba-tiba remnya truk gitu, ngerem sendiri. Itu terus habis itu di belakang tuh ada rear cross traffic alertnya. Terus ada ultra miss acceleration mitigation system, UMS. Nah UMS itu kalau misalkan di belakang kita ada sesuatu gitu ya, yang membahayakan, yang akan ketabrak gitu ya, kita gas tuh mobil nggak akan kegas. Jadi dia akan nahan di sensornya itu supaya mobil nggak melaju dan menyebabkan tabrakan kayak gitu. Terus apa lagi ya? Karena ini 4x4, ya di sini ada knob putar buat 4x4-nya. Ini ada 2 high, 4 high, 4 high with locker sama 4 low with locker. Nah di sini ada hill descent control. Terus ini ada, ini not available with 2H sama 4H. Ini kalau misalkan kita kepindahin ke 4 low dulu ya. Jadi ini buat modenya nih, yang sebelah kanan sini. Yang ini ya, ini buat modenya. Masih kok nggak jalan ya? Bentar. 4L LC. Oke, press brake pedal, shift to end position. Oke. Nah, dia ada ini gravel, mud or snow, sand sama rock. Nah, ini bisa aktif kalau misalkan kita pakainya di 4 low with locker. Oke, kita jalan-jalan di sini, kita pakai 4H aja. Oke. Nah, dan dia juga udah ada adaptive cruise control. Dia ada adaptive cruise controlnya. Tapi sayangnya si adaptive cruise controlnya ini sayang banget ya, nggak bisa sampai berhenti, nggak bisa sampai macet gitu ya. Ini kita putar balik aja deh, kita ke belakang lagi. Nggak bisa sampai berhenti, jadi sayang banget. Harusnya kalau misalkan udah begini ini kan lebih enak gitu. Kalau sampai macet dia bisa ngehold sendiri. Terus habis itu kalau mau jalan lagi tinggal kita toel gasnya. Tapi ini enggak, dia begitu dia berhenti kita harus injek rem, dia akan ngehold. Habis itu untuk mengaktifkannya lagi kita harus jalan 10 km per jam baru bisa aktif adaptive cruise controlnya. Kalau ini rem parkir juga udah elektrik, terus ada auto holdnya juga. Terus ini ada Apple CarPlay sama Android Auto-nya juga. Terus ada kamera 360. Nah kalau lagi off-road kayak gini nih, ini juga ada kamera nih di setirnya, kita tinggal pencet nih, tek. Nah dia bisa ngeliat, oh kita kalau jalannya di bawah 10 km per jam kamera depan akan aktif. Tapi kalau begitu kita lebih dari 10 km per jam kamera depannya nggak aktif, dia akan mati. Yang jalan kiri doang. Nah kalau kita lagi jalan 10 gini, kita mau lihat di kiri ada apa sih, aduh ini susah nih ngelihatnya gitu kan. Kita bisa lihat di spion kiri itu kita bisa ngeliatin bawahnya ada apa. Oh ada batu atau ada apa tuh. Kalau kita belokin bannya kelihatan bannya belok. Nah ini depannya juga kelihatan nih, oh depan ada batu apa nggak sih, nih nggak kelihatan nih gitu. Jadi ini menurut gua ngebantu banget kalau misalkan lagi off-road kayak gini. Ya sayangnya ini bannya ban HT karena emang ini mobil tes gitu ya. Tadinya sempat kepikiran gua mau ganti ban gue pakai BFG yang all terrain gitu kan buat pakai off-road. Cuman
agak repot, dan kalau harus ganti lepas ban dari peleknya ribet banget gitu kan, lama gitu. Terus kalau mau ganti sepelek-peleknya, nanti mobil ini jadi terlihat kuno pakai velgnya Pajero yang model lama gitu kan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa nih, kita jalan-jalan pakai ini aja. Gue juga nggak mau off-road yang ekstrim. Cuman tadi begitu masuk pengen nyobain yang rada ada becek-becek gitu, ternyata malah nyangkut. Ya udah, emang ditakdirkan gue nggak boleh off-road ekstrim kalau sendirian begini. Jadi ya udah, kita off-roadnya cari jalan-jalan yang kering aja. Habis ini kita mau coba tanjakan depan. Oke, kita coba naik. Yeay, berhasil naik. Ups, ini harus pelan-pelan banget karena gua nggak mau ngerusakin bumper depannya lagi. Karena ini tuh nggak ketebak jalanannya kayak gimana. Oke. Nah, ini jalanan yang kayak gini nih, kita cobain yang oh, ini kayaknya kemarin habis dipakai buat challenge. Wah, ekstrim sih, nggak lewat situ. Oke, kita lihat sini ya. Kita cobain. Oh, belakangnya kena dikit tuh ban serep tuh. Suspensinya tuh empuk loh, serius. Kalau gua itu lebih seneng Pajero Sport ini yang baru ini dibandingkan Toyota Fortuner yang baru. Menurut suspensinya ya, itu pribadi orang sih masing-masing. Cuman kalau gue lebih suka ini, lebih empuk, enak sih, nyaman. Oke, sekarang gue mau nyobain turun. Ini kita pakai hill descent controlnya. Kita off-road pakai mobil pintar, dia akan ngerem sendiri. Cuman kaki gue akan standby aja deh. Gue ngeri. Wait, dia ngerem sendiri, dikontrol sendiri, biar nggak meluncur terlalu kencang. Off-road pakai mobil canggih begini nih. Oke, udah, oke, kita matiin. Asik ya kalau off-road pakai mobil canggih. Jadi turunan terjal begitu, kita nggak perlu ngatur rem, diatur sendiri. Tinggal kita lepas remnya, dia akan aktif sendiri tuh. Sekarang gue mau nyoba naik lagi. Oke. Asik. Oke. Enak ya habis off-road pakai Jimny gua, biasanya pakai Caribbean. Terus off-road naik mobil baru yang suspensinya empuk, yang canggih. Kayak berasa mobil gua, aduh, nggak enak banget nih. Kita coba naik dari sini ya. Bisa nggak ya? Suruh mundur dulu sama adek gue. Oke. Oke, kita naik. Kita coba bisa naik nggak? Gue tuh agak takut sih bawa mobil ini. Wow, mantap. Beneran deh, gue kalau bawa mobil tes tuh agak takut kenapa. Cuman yang mobil enak. Oke, kita lanjut lagi jalan. Off-roadnya bukan yang becek-becek. Kita off-roadnya begini-begini aja dulu deh. Becek-becek ngeri. Ini bisa nggak ya? Mentok nggak ya? Kayaknya mentok deh. Coba ya. Pelan-pelan, gue takut mentok ini doang. Ops. Jungkat-jungkit. Belakangnya entok nggak? Oke. Sambil kita liatin kirinya, kanannya.
berhati-hati sekali gue. Belakangnya aman. Duh, enak banget mobilnya empuk. Ini kalau pakai Caribbean gue yang travelnya tidak terlalu jauh juga pasti gedebuk, nggak gantung, pasti udah nggak bisa jalan. Nih pinter nih, four wheel pinter, jadi jadi enak. Yeay. Oke, berhasil. Sekarang kita kemana ya? Jalan-jalan yang daerah yang nggak terlalu becek deh. Itu dari mana tadi? Oh, itu dari sana. Oke, kita ke situ deh. Oke, ini ada jalanan sedikit becek. Tapi kalau ke situ sih itu kayaknya yang sering pada di Instastoryin deh. Kalau nggak bisa lewat situ tuh nyangkut lewat situ. Bentar, nyangkut nggak tengahnya? Oh enggak, aman. Ground clearance-nya tinggi, cuman nggak. Kalau buat off-road kayak gini sih hitungannya nggak terlalu tinggi, mesti ditinggiin lagi kalau mau aman. Kalau nggak ntar pasti nyangkut gitu. Waduh, itu becek banget sih, gua nggak mau, gua mundur. Nggak, daripada nyangkut ntar nggak ada yang nolongin. Udah gini doang sih jalanannya. Wow, dalam banget. Kaget gue, asli. Kita terusin lagi. Mana sih tadi tuh? Walah, begituan, lembat. Sip. Oke, kita off-road. Yang off-road kering apaan tuh? Oh, karena banyak tanaman, sensor. Aduh, yang penting bisa nyobain off-road pakai mobil baru dan enak mobilnya, rasanya bantingan suspensinya enak, jadi seru buat off-road. Nggak berasa capek. Biasanya gue pakai Jimny gitu kan, terus sekarang pakai Pajero. Ini kemana ya? Situ bisa nggak? Bisa kan? Coba kalau nggak bisa ntar kita ke satu ya. Turunannya gitu. Ini sensor bunyi karena deket tanaman ini nih, ilalang ini nih. Oh, itu ada jalan keluarnya kok. Sini ini jalur motor nih. Jalur motor ya? Keluarnya yang mana ya? Bisa nggak tuh? Ya? Oh, bisa. Bisa kok, ini jalan keluar emang. Nah, biasanya tuh masuknya lewat sini, Pagedangan tadinya. Cuman sekarang nggak bisa lewat situ. Ditutup karena ada proyek. Jadi kita masuknya lewat samping belakang. Maka dari itu mungkin rada sepi juga kali ya. Oh, ini tuh sekarang jadi apa? Danau gitu ya. Itu air dari mana itu? Dulu tuh kita waktu itu main sampai sana-sana kan? Iya. Yang apa namanya, gua sama Clarissa juga nyangkut di situ. Sekarang gimana ya lewat situnya? Coba kita lihat. Kemarin kita syuting opening di sini. Openingnya atau driver dan closingnya juga di situ. Kita lihat dulu. Ah, ini sih nyangkut, nggak bakal bisa. Kemarin Jimny aja nyangkut di sini nih. Buh, dalam banget. Itu mah ini ya, got ya. Kayak got gitu. Ngikut sih. Enggak lah, itu mah. Enggak, gua nggak mau berani ambil resiko lagi. Dan hari ini juga sepi nih, nggak banyak yang main off-road. Jadi kalau napa-napa ntar gak ada yang nolongin lagi. Itu tuh dalam nggak ya? Yang menurut lo aja. Enggak, yang ini nih. Enggak ini. Enggak, yang sini nih jalan. Iya, sini. susah.
Terus gua antar nyangkut gak ada yang nolongin nih kita nih. Ampun deh. Ya kan tuh, segitu tuh. Dalam itu. Enggak. Ups. Wow. Itu lo bayangin naik mobil begini aja tuh masih begitu rasanya, apalagi ini. Ini dalam nggak ya? Kanan tuh jangan nyari mati. Enggak, itu keras. Ah, ini dia nih yang lagi pada latihan motor cross. Wah, ini dalam ya? Ah, enggak ada, udah. Mundur. Pada dalam nggak mau ah. Putar balik aja. Dulu tuh yang gua sama Clarissa di mana ya? Kayaknya jalanan sini deh. Lupa tapi bentukannya. Udah kebanyakan danaunya sekarang. Oke. Udah kali ya. Kita jalan-jalan segitu aja ya. Ting udah nyobain mobilnya, nyobain off-road. Coba deh, kita ada ituan nggak? Keras ini tuh. Keras ini. Bener nggak? Usah. Nggak, gua ngebut deh. Lu turun sini deh. Oke, kita gaspol. Mainan air. Enggak kok, nggak ini. Apa namanya, nggak dalam, keras. Oke, kita gaspol. Adik gue minta ulang tadi. Keren. Nah, kalau begitu nggak apa-apa dah. Tapi kalau pelan-pelan gue takut. Oke, jadi segitu dulu aja video off-road kali ini. Videonya bentar lah ya, karena emang nyobain off-roadnya yang kering-kering aja, sedikit basah. Tadi udah pertama kali nyangkut, jadi gue nggak berani nyobain yang basah-basah lagi, karena bener-bener sendirian, nggak ada yang main. Kalau masih ada yang main tadi masih beranilah kalau misalkan nyangkut minta pertolongan. Tapi overall, oke, gue cukup puas liburan lebaran kali ini 2021 pakai Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4, karena sebenarnya punya impian pengen ganti ke sini juga, cuman ya waktunya belum ada. Ya karena sebagai pemakai Pajero lama, gua gimana ya, pakai Pajero lama tuh nggak seenak Fortuner gitu ya. Tapi Pajero baru sama Fortuner baru, gue lebih ke Pajero baru. Kalau yang versi lama lebih suka ke Fortuner. Kalau yang baru ini gue lebih suka ke Pajero. Jadi pengennya sih pengen punya Pajero Sport ini, dan di liburan kali ini dapat kesempatan untuk bisa bawa mobil ini yang 4x4, nyobain off-road juga. Oke, mobilnya overall enak, fiturnya banyak banget, fitur radarnya juga membantu, adaptive cruise controlnya. Jadi segitu dulu aja, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel Lutfi Aziz. Kalau kalian belum subscribe, follow Instagram gue di @lutfiaziz11 dan follow TikTok gue di @lutfi.aziz. Terima kasih kalian sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya, bye!